Friska, mahasiswa PPG. Saya sendiri mendefinisikan arti cinta itu sebagai suatu pengorbanan. Karena setiap orang yang mencintai secara tulus, dia akan mengusahakan yang terbaik untuk orang yang dikasihinya melalui perbuatannya. Sama seperti cinta Kristus, di mana karena dia sungguh sangat mengasihi umatnya, sehingga ia rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib guna untuk membebaskan kita dari maut. Jadi saya dapat mengatakan bahwa cinta yang sesungguhnya itu adalah dinyatakan melalui perbuatan, bukan hanya diam pada tataran perkataan saja. Di dalam KBBI, cinta berarti sebuah perasaan yang menunjukkan kepada kata kasih sekali, sayang sekali, ataupun suka sekali. Di mana setiap kata tersebut menunjukkan ada kata yang lebih dari sayang, lebih dari suka, yaitu kata sekali. Namun, jika kita lihat lagi kepada arti dicintai adalah sebuah kata sifat. Kata mencintai adalah sebuah kata kerja. Namun, kata cinta bukan hanya sekadar kata benda, melainkan katanya kepadamu, katanya kepadaku, yaitu adalah kata Yesus kepada kita. Jadi, cinta yang benar itu bukanlah cinta seperti yang ada di dunia ini, bagaimana rasa kita kepada orang lain, bukan. Melainkan cinta yang benar itu adalah cinta yang pas pada porsinya, seperti cinta Kristus kepada manusia, kepada seluruh ciptaannya. Bahwa cinta Kristus bukanlah cinta yang berlebihan. Cinta Kristus adalah cinta yang pas pada porsinya, cinta yang sudah sesuai dengan kebutuhan tanpa sebuah kekurangan di dalam diri kita. Itulah yang dimaksud dengan kata cinta, di mana kata cinta bukan hanya sebuah ungkapan perasaan, melainkan kata cinta adalah sebuah pengorbanan seperti pengorbanan Kristus di dalam kehidupan manusia seperti itu. Cinta itu adalah anugerah. Kita memiliki cinta karena Allah yang adalah cinta sejati itu sendiri telah memberikan cintanya kepada kita. Cinta itu adalah kata kerja. Jadi kalau kita punya cinta, maka cinta itu harus kita kerjakan, bukan hanya untuk dirasakan. Do you love me? Lantunan kata-kata menyapa gendang telingaku. Untayan kata terlontar jauh, menyelipkan sebuah pesan penuh makna, sederhana namun mengusik perasaan. Keyakinanku terhenti sejenak, mencoba meyakinkan hati lagi dan lagi. Terus bertanya, mencari dan menggali jawaban jauh di relung hati. Do I love you? Halo, selamat sore Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali di acara chapel kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai chapel kita, mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Bapak untuk berkumpul kembali di acara chapel kami pada sore hari ini. Bapak, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya puji-pujian yang kami sampaikan dapat memuliakan nama-Mu ya Bapak. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kiranya Engkau yang membantu kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Bapak, kami serahkan chapel ini ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah Bapak Ibu, pada sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kembali kebaikan Tuhan yang kita terima pada hari ini. Walaupun mungkin banyak pergumulan dan tantangan yang kita hadapi, tapi kasih Tuhan selalu ada buat kita. Kasih-Nya seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi.
Terima kasih atas semua ucapan yang Bapak Ibu berikan tentang mengasihi adalah. Biarlah kasih Kristus terus ada di dalam hati kita. Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Pokok doa kita pada sore hari ini adalah yang pertama, kita berdoa buat kesehatan guru, staf, dan orang tua, juga siswa kita. Yang pokok doa kedua, kita berdoa buat retret kelas 10 dalam bentuk PA. Pokok doa yang ketiga, kita berdoa menyerahkan kegiatan CNY dan juga kegiatan CEC. Yang keempat, kelima, kita berdoa menyerahkan program vaksin dari pemerintah yang sementara berlangsung dan yang mungkin akan diusahakan. Dan yang berikut kita berdoa untuk PD yang akan diadakan di Makassar. Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan dan waktu untuk kami beribadah bersama. Dan saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Terima kasih Bapa karena Engkau masih memberikan kami waktu untuk kami mau menaikkan pokok doa kami. Kami mau berdoa menyerahkan guru, staf, siswa-siswa kami dan juga orang tua murid. Berkati kami semua Tuhan, berikan kami kesehatan yang baik, terutama di tengah-tengah pandemi ini yang kami tahu mungkin cukup meragukan untuk kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang melihat kami, Tuhan yang mengetahui kesehatan kami. Tuhan akan berikan kami kesehatan yang terbaik sehingga semuanya boleh kami lakukan dengan baik. Kami percaya Tuhan yang terus jaga kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sehingga kami tetap sehat, kami tetap kuat melakukan pelayanan kami. Saat ini juga kami datang berdoa menyerahkan kekasih-kekasih kami yang dalam kedukaan. Kami berdoa menyerahkan Miss Sophie yang Tuhan telah panggil mama terkasih menghadap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Kau berikan, hari-hari yang dilewati almarhum dan anak-anak dan juga anak-anak. Tuhan berkati Miss Sophie dan keluarga, berikan mereka kekuatan, berikan mereka iman yang kuat kepada Engkau, supaya mereka tahu bahwa semua rencana Tuhan itu terbaik dalam hidup keluarga mereka. Berkati Miss Sophie Tuhan, supaya Miss Sophie boleh kuat dan Miss Sophie boleh menguatkan juga keluarga mereka, dan mereka boleh semakin meyakinkan hidup mereka bahwa rencana Tuhan itu baik dan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, berkati Miss Sophie dalam masa-masa ini, dalam hari-hari yang dilewati ini. Tuhan terus membimbing, Tuhan terus memberikan sukacita bagi Miss Sophie dan keluarga, dan memberikan mereka kekuatan, penghiburan, supaya mereka semakin tahu bagaimana Tuhan terus berkarya dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa menyerahkan Mr. Wawan yang dalam kedukaan, yaitu ibu mertua terkasih yang Tuhan panggil. Tuhan berkati Mr. Wawan dan keluarga, terus buat istri. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, penghiburan yang baik kepada mereka, supaya mereka boleh tetap kuat dan tetap bersuka cita melewati hari-hari ini. Tuhan berkati keluarga Mr. Wawan senior dan istri, supaya mereka semakin dikuatkan dan semakin berpengharapan hanya kepada Tuhan. Berikan mereka selalu sukacita, berikan mereka kekuatan, penghiburan yang baik, dan mereka tahu bahwa rencana Tuhan bagi keluarga mereka itu indah dan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kekasih-kekasih kami yang dalam kedukaan. Tuhan berkati mereka, Tuhan selalu bimbing mereka. Saat ini juga Tuhan kami berdoa menyerahkan program retret dari kelas 10 yang akan diadakan dalam bentuk PA. Tuhan Yesus tolong setiap guru yang mempersiapkan anak-anak murid yang akan mengikuti kegiatan ini. Tuhan berkati supaya semua yang dilakukan, semua yang sedang diusahakan, Tuhan berkati. Dan kegiatan retret ini dalam bentuk PA boleh berjalan dengan baik. Berkati setiap orang, setiap jiwa yang mengikuti kegiatan ini, supaya mereka sungguh-sungguh yakin bahwa bersama dengan Tuhan semua boleh dilakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kegiatan retret ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga Bapa berdoa menyerahkan program CNY yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Tuhan berkati setiap kegiatan yang sudah direncanakan, berkati setiap panitia yang menyiapkan, berkati setiap anak-anak yang akan mengikuti, supaya melalui kegiatan ini kami semakin tahu bagaimana Tuhan tetap memberkati setiap budaya yang ada di Indonesia ini. Tuhan berkati juga setiap persiapan kegiatan ini supaya boleh berjalan dengan baik. Kami semua yang akan mengikuti kegiatan CNY, Tuhan juga yang berkati guru-guru, staf, dan juga anak murid yang akan mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Bapa. Sore ini juga kami berdoa menyerahkan kegiatan CSC yang diikuti oleh guru-guru dan kami semua. Tuhan berkati setiap guru-guru yang mengikuti kegiatan CSC ini supaya semua kegiatan CSC boleh berjalan dengan baik. Kami yang mengikuti pembelajaran yang di dalamnya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan bekerja sehingga melalui CSC ini kami semakin diingatkan, dikuatkan bagaimana menjadi guru Kristen yang memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan semua pembicara yang berbicara, kami semua yang akan mendengarkan, Tuhan berkati supaya kami boleh belajar bersama dan semuanya itu untuk mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Bapa untuk pemimpin-pemimpin kami yang sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, terkhusus untuk pengadaan vaksin di Indonesia ini. Terima kasih Bapa untuk vaksin dari pemerintah yang sudah ada dan akan berjalan untuk masyarakat. Tuhan berkati supaya semua vaksin ini boleh berjalan dengan baik, prosesnya yang dilakukan boleh berjalan dengan baik, tenaga kesehatan yang mempergunakan juga boleh menggunakan dengan baik. Kami menyerahkan kegiatan vaksin ini, pemerintah kami juga Tuhan terus berikan hikmat sehingga pemerintah kami boleh mengambil setiap keputusan dengan baik, dan melalui vaksin ini semua masyarakat boleh menikmati, dan kami percaya itu adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga sekali lagi bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu Tuhan punya rencana yang terbaik untuk bangsa ini. Kami tahu Tuhan yang mengontrol semuanya sehingga bangsa ini tetap ada, dan kami tahu itu anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sore ini juga Tuhan, kami mau menaikkan doa kami. Kami mau berdoa menyerahkan kegiatan PD yang akan dilaksanakan di Makassar. Tuhan berkati kegiatan ini supaya kegiatan ini boleh berjalan dengan baik. Semua orang yang sedang mempersiapkan acara ini Tuhan berkati supaya acara ini boleh dipersiapkan dengan baik. Kegiatan PD juga boleh berjalan dengan baik di Makassar, dan kami boleh menikmati kegiatan PD ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua pokok doa kami kepadamu sore ini, dan kami tahu Tuhan mendengar kami tahu Tuhan melihat kami, dan kami tahu Tuhan mengetahui hati kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami, menyerahkan pujian kami, menyerahkan doa kami kepadamu, karena kami percaya Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami, ini ungkapan syukur kami, ini syafaat kami yang kami bawa berdasarkan anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu, tema chapel kita pada sore hari ini adalah Do you love me? Tuhan sudah mengasihi kita, dan Tuhan juga ingin kita mengasihi Dia. Mari kita menilik kembali ke dalam hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Allah? Apalagi di tengah situasi kita saat ini yang penuh dengan ketidakpastian ataupun penuh dengan pergumulan. Oleh karena itu, mari kita bawa pergumulan kita kepada Allah dengan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban.
di atasnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu mengerti bebanku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom, kita berjumpa kembali di dalam Chapel Sekolah Dian Harapan. Saya percaya, walaupun kita di dalam kondisi COVID saat ini,
Berharap kepada Tuhan, tetap libatkan Tuhan, itulah kekuatan kita. Karena Tuhan yang sanggup menolong kita di masa lalu adalah Tuhan yang sama, yang sanggup menolong kita di masa yang akan datang. Mari kita bersama-sama melihat satu bagian Alkitab yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4, ayat yang ke-7 hingga yang ke-21. 1 Yohanes pasal 4, ayat yang ke-7 hingga yang ke-21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Kami datang di hadapan Tuhan pada saat ini, Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon Tuhan menyucikan, menguduskan hati kami. Dan menolong kami ketika kami bersama-sama memikirkan tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong berbicaralah kepada setiap kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami boleh peka terhadap kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan yang hadir secara virtual pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membuka dengan sebuah cerita. Satu sore seorang kakek duduk di depan teras rumahnya menikmati sore hari itu dan ditemani dengan cucunya yang sedang asik bermain mobil-mobilan di teras depan rumah mereka. Mereka tinggal di kota kecil, ya boleh dikatakan desa lah, di pinggir jalan, di jalan arteri antara satu kota dengan kota yang lain.
Dan tidak berapa lama kemudian datanglah sepasang muda-mudi menaik mobil. Dan mereka transit, mereka berhenti, mereka memakai masker. Pak, permisi kami mau transit sebentar. Oh ya, sambil ngobrol, kemudian dia mengatakan, Pak kami ingin tanya, apakah kota kecil ini kota yang menyenangkan? Itu terdiam dan kemudian bertanya, bagaimana dengan keadaan di kotamu yang kamu tinggali sebelumnya? Dan pasangan muda-muda ini mengatakan, wah tidak menyenangkan sama sekali. Sebabnya kami mau pindah. Tetangga kami cerewet, suka ribut, kami tidak suka sekali. Jalanan begitu ramai, bahkan tempat rumah kontrakan kami, pemiliknya itu aduh sudah kaya, cerewet, banyak ulahnya lagi, terus mau kasih naik harga. Itu yang kami mau pindah. Dan kakek itu dengan tenang mengatakan, tempat ini tidak menyenangkan, cocok buat. Oh begitu Pak ya. Kalau begitu kami mau melanjutkan perjalanan. Terima kasih Pak, sama-sama. Kemudian dia pasangan muda-mudi itu masuk mobilnya dan pergi. Tidak berapa lama kemudian datang lagi sepasang muda-mudi. Kemudian mereka keluar dan mereka bertanya, apakah betul ini kota A? Iya, betul kota kecil A. Pak, kami ini mau cari tempat untuk pindah. Kami mendapatkan tugas pekerjaan baru di kota yang sebelah sana. Dan kami tidak mau tinggal di kota di sana, kami mau cari tempat agak jauh. Karena sekarang kan WFH, work from home. Jadi kami mau cari tempat yang nyaman. Dan kakek itu bertanya lagi, bagaimana keadaanmu di kota yang sebelumnya? Itu sekarang sedih, Pak. Di kota yang sebelumnya, kami itu sudah seperti keluarga dekat, tetangga-tetangga kami walaupun unik. Tapi kami menyukai mereka dan ya seperti hubungan kami baik sekali. Bahkan tempat kami tinggal ya walaupun ramai, tapi kami senang. Apa itu? Kemana-mana dekat. Mencari convenience store dekat. Mencari pasar dekat sekali. Bahkan rumah tempat kami kontrak seperti keluarga sendiri. Kami punya hubungan yang begitu baik. Kami meninggalkan memori yang sangat indah dan kami harus pergi. Sayang sekali. Dan kakek itu wajahnya jadi terang dan dia senang dan dia mengatakan, tempat ini cocok buat Anda. Segera masuk di City Hall, di sana Anda akan menemukan satu tempat informasi rumah-rumah mana saja yang kosong atau yang bisa dikontrak. Oh, terima kasih Pak. Jadi, dan mana sebelah kiri dan lurus. Ya, terima kasih Pak. Kemudian sepasang muda-mudi itu masuk mobilnya dan pergi. Rupanya cucunya yang dari tadi mendengarkan, dia memperhatikan sambil main mobil-mobilan. Dia berkata, Kek, ya, kenapa kakek mengatakan dua hal yang berbeda kepada pasangan muda-mudi tadi? Yang pertama mengatakan tempat ini, kota ini menyenangkan. Yang kedua mengatakan tempat ini tidak menyenangkan. Kenapa, Kek? Dan kakek itu tersenyum dan menjelaskan. Bahagia tidaknya seseorang seringkali tidak ditentukan dari luar. Tetapi seringkali ditentukan oleh caranya merespon lingkungan sekitar. Itu cucu itu mendapatkan satu pelajaran hidup yang sangat penting. Mana bahagia seringkali ditentukan oleh cara kita meresponi lingkungan sekitar. Cara kita meresponi hidup ini terhadap lingkungan sekitar. Itulah yang sedang dipaparkan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes pasal 4. Saat itu ada banyak ajaran sesat. Dan orang-orang dengan mudahnya bisa dibawa jauh daripada Tuhan. Dibawa tersesat meninggalkan Tuhan. Dan Rasul Yohanes mengingatkan kembali. Bagaimana cara meresponinya? Bukan dengan jabatan yang tinggi-tinggi. Oh dia seorang pendeta. Oh dia seorang pengurus gereja. Oh dia punya pemahaman Alkitab yang begitu tinggi. Dia banyak hafal Alkitab. Bukan. Ciri orang yang dekat dengan Tuhan itu dilihat dengan bagaimana dia mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Disinilah kita bisa melihat bagaimana biblical theology of love memaparkan dengan jelas kasih adalah jantung daripada Alkitab. Love is at the heart of the Bible. Dan di sana kita bisa melihat bahwa Allah adalah kasih.
Dan kasih yang berasal dari Allah dimulai daripada Allah. Yang menarik sekali kalau kita memperhatikan di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, 1 Yohanes pasal 4. Rasul Yohanes mengatakan bahwa kasih yang dituliskan ini bukan sekedar kasih biasa, bukan kasih philia, bukan kasih eros, tetapi kasih agape. Dan ciri orang yang dekat Tuhan, yang mengatakan saya mengasihi Tuhan, tidak mungkin dia membenci saudaranya. Orang yang mendekat dengan Tuhan, dia mengasihi. Dan ini dipraktekkan dengan apa? Ini tidak akan mungkin dipraktekkan oleh manusia manapun, kecuali dia ditransformasi hidupnya. Dia bertobat, dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu terpapar di dalam rangkuman firman Tuhan. Apa itu? Rangkuman Alkitab adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita masuk lebih dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga 21, menarik sekali. Kenapa umat Tuhan mengasihi? Bukan karena dia hebat, enggak. Kita semua ada yang hebat. Tetapi karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita melihat hari ini, saya akan mengajak kita melihat dua bagian saja di dalam bahasa Yunani, memaparkan dengan jelas apa itu. Yang pertama adalah kasih agape, yang kedua adalah fobia. Menarik sekali, kasih agape adalah kasihnya Tuhan. Orang yang mengasihi dengan kasih agape tidak mungkin melakukan kecuali dia sudah merasakan, sudah ditebus, sudah mengalami kasih agape yang diberikan oleh Kristus di atas kayu salib. Dialah sang kasih. Jikalau Anda ingin belajar tentang cinta sejati, bukan dari laki-laki, bukan dari perempuan, bukan dari suami, bukan dari istri, tetapi dari kasih Tuhan. Karena dialah masternya kasih. Yesus Kristus. Dan menarik sekali, Rasul Yohanes memaparkan bagian yang kedua adalah fobia. Kata yang dipakai. Orang yang hidup di dalam kasih, itu tidak hidup dalam ketakutan. Fobia itu apa? Fobia itu satu keadaan orang takut sehingga tidak berfungsi hidupnya. Misalnya, fobia terhadap gelap. Fobia terhadap ruangan sesak. Fobia terhadap ketinggian. Mungkin ada di antara kita mengalami itu. Itu disebut fobia. Fobia membuat kita tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Dan Rasul Yohanes mengatakan apa? Kasih agape itu tidak membuat orang fobia. Kasih agape tidak membuat orang takut. Wah, saya mengasihi karena nanti takut dimarahi. Saya berbuat baik kepada ini nanti takut digosipkan. Supaya nggak digosipkan kita berbuat baik. Bukan. Kasih yang diberikan oleh Tuhan, yang dinyatakan di sini. Ciri orang yang dekat dengan Tuhan dipimpin oleh Roh Allah, hidup di dalam kebenaran adalah mengasihi dengan kasih agape. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, baru-baru ini akhir Januari ada satu buku yang menarik yang ditulis oleh Profesor Ethan Kross. Dia adalah Professor of Psychology and Director of the Self-Control and Emotion Laboratory at the University of Michigan. Dia mempublish sebuah buku yang lagi ngetren saat ini. Judulnya adalah Chapter, Voice Our Heart, Why It Matters, and How to Harness It. Dalam buku ini mengatakan bahwa seringkali manusia itu lebih bicara dengan dirinya sendiri. Apalagi saat ini, di masa pandemik. Kita di rumah, mungkin ada yang sendirian, ada tinggal di kos, ada tinggal di rumah sendirian, atau ada sendirian. Dan ada pertanyaan-pertanyaan berpikiran, dan seringkali pikiran negatif itu merusak kita. Misalnya, aduh kenapa orang itu begitu? Aduh saya nggak bisa, aduh bagaimana menyelesaikan masalah ini? Aduh saya takut, aduh masalahku banyak. Dan pikiran-pikiran negatif itu bisa merusak hidup. Profesor Ethan Kross mengatakan hal yang penting di sini. Apa? Dari penelitian-penelitian dipaparkan selama belasan tahun bersama dengan dokter-dokter juniornya, anak-anak muridnya, dia mengatakan hal yang penting. Apa itu? Hati-hati, chatter, pikiran, bicara pada diri sendiri. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita harus memperhatikan bahwa ada hal yang perlu kita kerjakan, menyelesaikan self-chatter, self-talking. Yaitu apa? Kita perlu berbicara sebagai orang ketiga. Ini apa? Jangan fokus pada diri. Jadi misalnya, saya mengalami masalah sulit. Pendeta Jeffrey
mengalami masalah sulit. Aduh, kayaknya saya nggak bisa menyelesaikan pekerjaan itu hari ini. Maka yang perlu kita pikirkan bukan susahnya kita atau banyaknya masalah yang datang, tetapi bagaimana cara menyelesaikan masalah. Bukan pada, aduh saya, tapi lebih pada, sebagai pendeta Jeffrey, bagaimana menyelesaikan masalah itu. Sederhananya begini, kalau Anda ada teman Anda yang datang kepada Anda, kemudian bergumul, misalnya cerita tentang sakit hati lah, diputus pacarnya lah, atau mungkin dipukul suaminya, atau waduh istrinya ribut dan sebagainya. Kita enak sekali sebagai teman baik, kita ingin menyampaikan masukan-masukan. Dan kita bisa menyelesaikan dengan baik karena kita ada pada orang ketiga. Nah, disinilah Ethan Kross memberitahukan, yang kalau saya boleh singkat, jangan fokus pada diri. Ibu saudara, kalau kita tenang sejenak, bukankah ini dinyatakan oleh Alkitab? Bukankah ini baru dinyatakan oleh Rasul Yohanes? Apa? Ketika kita self-centris, ketika kita egosentris, itu membuat kita semakin sakit. Tapi ketika kita God-centris, ketika kita Christosentris, situ menolong kita untuk melihat masalah ini bukan hanya dari orang pihak ketiga, tetapi dari pertolongan Tuhan. Saat ini dunia sedang mengais-ngais, berusaha menemukan pasal bagaimana membuat hidup ini lebih bahagia, lebih baik. Tetapi justru di dalam firman Tuhan kita menemukan hal yang menarik sekali. Rasul Yohanes mengajak umat percaya bagaimana cara merespon hidup secara sehat. Bukan egosentris, tetapi Kristosentris. Ini Anda ingin mendapatkan cinta, mulailah dari Kristus. Anda akan melihat betapa cinta yang Tuhan berikan itu luar biasa. Dan ketika kita tidak fokus lagi kepada diri, tapi fokus kepada Kristus, di situ kita bisa menolong. Di situ kita bisa menjadi lebih baik, lebih sehat. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menutup dengan pengalaman seorang bapak yang beberapa waktu yang lalu, setiap kita tahu ada gempa di Mamuju. Dalam pelayanan kami tidak memiliki dana yang besar, tetapi kami punya kerinduan bagaimana fokus apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Dan kami berusaha untuk membantu orang-orang gempa, korban gempa di Mamuju, termasuk hamba-hamba Tuhan. Kemudian ada seorang bapak yang tidak banyak bicara. Saya melihat dalam hidupnya bukan orang yang kaya, tetapi orang yang punya kerinduan mau melakukan firman Tuhan. Kristosentris. Dan dia mengatakan, Jeffrey, bolehkah saya ambil bagian dalam membantu orang-orang, khususnya hamba-hamba Tuhan, korban gempa? Oh ya, Anda tahu apa yang terjadi? Satu kali ketika kami membantu sejumlah hamba Tuhan dan menanya keadaannya, Pak, kami ingin memberikan bantuan, boleh nggak? Oh iya, terima kasih. Ada satu hamba Tuhan kemudian bilang, waduh Pak, terima kasih. Berapa waktu itu? Aduh, saya itu sampai bingung. Di dompet saya tinggal 10.000 rupiah. Bingung mau makan apa, keluarga dikasih makan apa. Tiba-tiba Bapak datang, Pak, bolehkah kami berbagi berkat? Puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Apa yang saya maksudkan? Bapak ini, ketika dia mendukung pekerjaan pelayanan, dia tidak berpikir, oh saya bukan belum jadi kaya, nanti kalau saya kaya baru saya memberikan bantuan. Enggak. Tetapi ketika dia berpikir Kristosentris, itu berkat Tuhan mengalir, bukan hanya bagi dia, tetapi bagi orang lain. Hari ini ketika kita di dalam kondisi pandemi, mungkin kita mengalami kedukaan, orang yang kita kasih meninggalkan kita. Dan kita sementara masih berduka. Ada di antara kita mungkin juga yang baru pulih atau sementara kena COVID dan kita bingung, Tuhan, hidup ini begitu mengerikan. Dan di sana kita diingatkan kembali untuk mencari, menggali kembali prioritas hidup ini apa. Mungkin sebagian kita ada nggak bisa tidur, kekhawatiran, aduh besok makan apa. Sebagian kita mungkin dalam keadaan yang baik, mengatakan dalam diri sendiri, puji Tuhan, syukur masih ada uang, syukur masih ada pekerjaan, syukur masih punya iman walaupun sebesar biji sesali. Apapun pergumulan kita, ketika kita beralih bukan dari egosentris kepada kristosentris, kita melihat Tuhan itu bukan hanya memberkati orang lain, memberkati kita. Peduli apapun pergumulan kita. Kita akan melihat sebuah penutup, sebuah cerita anak-anak, cuplikan, mungkin pujian juga.
Orang anak yang orang tuanya dipanggil Tuhan, dia begitu sedih. Orang tuanya sudah kenal Tuhan, yang dulunya begitu mengasihi Tuhan, tapi dia bertanya-tanya dalam pergumulannya begitu banyak. Apakah betul sih? Apa yang saya cari? Dia mencari jati dirinya. Dia mencari hidup ini untuk apa? Dia menemukan bukan dengan kekayaan, bukan dengan uang, bukan dengan barang-barang, bukan dengan kekayaan, pengaruh, dan lain-lain. Dia menemukan hal yang menarik. Apa itu? Mari kita bersama-sama simak cuplikan singkat. This stuff doesn't make me feel any happier. Wonder if anything will make me feel happy again. Huh? Where's he going, Bob? Let's see. This is a church built on the exact spot in Bethlehem where Jesus was born. Nativity Chapel? Wow! I wonder if the shepherds stood right here. Larry. I can practically see the wise men. God loves you. Go in peace. God loves you. Go in peace. Excuse me, ma'am? What are you doing? I'm feeding the poor. What are you doing? I'm, just standing God here. loves you. Go in peace. Do you do that to feel happy? Oh no, I do it because I am happy. My love is a gift to them because God's love was a gift to me. Well, what do you mean? I can love because God loves me. I can give because God gave. Jesus' love is why I'm smiling, why I'm giving every day. When the clouds are dark above me, when the world is cold and gray, I remember how He loves me, and again you'll hear me say, I can love because God loves me, I can give because God gave. Jesus' love is why I'm smiling, why I'm giving every day. Sister Claire explained to Nick how Christmas is the time when Jesus came near to us so that he could show everyone how much he loved them. So that's why I give to the poor, Nicholas. I'm so happy about the gift God gave me. And that's why my parents gave too. Nicholas realized he wasn't alone, and he didn't feel like an orphan anymore. He believed that God sent Jesus for him because God loved him so much, and he wanted to share that love by helping others in need. Suddenly, Nicholas knew what he needed to do. It was time to go home. God loves you. Go in peace. Ketika kita bicara tentang kasih Tuhan, tidak mungkin tidak kembali kepada Kristus, Sang Kasih. Yesus adalah kasih. Anak muda dalam cerita itu dia di dalam konteks dia ada di gereja Nativity atau di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, dan dia menemukan apa sih yang membuat dia bahagia. Bukan karena barang, bukan karena yang lain, tetapi karena kasih Kristus. Rasul harus mengajak kita untuk menerima kasih Kristus itu. Dan ketika kita sudah menerima kasih Kristus itu, kita diajak untuk Kristosentris. Hari ini, apapun pergumulan Anda, apapun keadaan Anda, kalau Anda mendambakan cinta yang sejati, kalau Anda dalam pergumulan yang berat, datanglah kepada Tuhan. Bukan dengan cara kita, tapi dengan mengangkat segala pergumulan dan keadaan kita. Tuhan, ini saya. Aku mau mengutamakan Engkau dalam hidup. Dan kita bisa melihat betapa damai sejahtera Tuhan berikan kepada kita. Dan biarlah hidup kita menjadi saluran berkat buat orang di sekitar kita. Tuhan akan memberkati kita. Karena di sanalah bertambah. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan pada saat ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap tenaga pengajar, staf guru, daripada sekolah Dian Harapan, dan setiap orang yang hadir secara virtual pada saat ini. Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang pandemik yang sulit ini,
Ada banyak orang yang lelah, ada banyak orang yang berputus asa, ada banyak orang yang khawatir, ada banyak orang yang cemas, ada banyak orang yang sakit. Hambamu mohon Tuhan, kiranya Engkau menjamah, menolong, menguatkan imannya. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, yang tawar hati Tuhan Kau bangkitkan kembali. Supaya ketika mereka datang mencari kepadamu, mereka boleh mendapatkan sungguh Engkau yang memberikan kelegaan dan damai sejahtera. Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami tidak diobrak-abrikan oleh zaman ini. Tetapi kami boleh berdiri karena kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kekuatan yang berlimpah-limpah bukan dari diri kami, tetapi daripada Allah. Sebab hidup yang kami hidupi adalah bejana. Cuman tanah rapuh lemah. Kami perlu Engkau Tuhan. Tolong setiap kami untuk kristosentri di dalam hidup ini. Sehingga kami tidak menjadi egois ketika keadaan semakin sulit. Semakin pula kami boleh berharap dan kami menjadi saluran berkat Tuhan. Kalau Engkau bertanya, do you love me? Mungkin kami takut. Kami terlalu egois, kami terlalu jauh dari Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami. Biarlah iman kami yang sebesar biji sesawi ini boleh menuntun kami untuk hidup bagi Tuhan. Biarlah kami boleh merengkuh dan mengalami kasih agape itu. Dan biarlah kami boleh dijauhkan, dibuang daripada fobia yang membuat kami tidak berfungsi secara normal dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, Rasul Yohanes menolong kami untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Justru ketika kami Kristosen. Terima kasih. Berkati setiap yang hadir pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin.